Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, jurusan manajemen, mata kuliah manajemen resiko dengan dosen pengampu Bapak Arif Teguh Nugroho, SEMM. Kali ini kami kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengertian ART, Produk ART, dan Manfaat IRM untuk ART. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Pertama, saya sendiri, Angesta Tiara Khair Putri, kemudian ada Mas Rahmat Duyanto, kemudian ada Mbak Eli Evelina Nababan, kemudian ada Mbak Neni Aprilia Pasca. Baik, materi yang pertama adalah pengertian ART. ART atau transfer resiko alternatif adalah penggunaan teknik selain asuransi tradisional dan reasuransi untuk menyediakan entitas yang menanggung risiko dengan cakupan atau perlindungan. ART secara luas diterima sebagai seperangkat produk asuransi yang lebih banyak berfungsi sebagai instrumen pasar finansial dibandingkan dengan produk asuransi yang klasik. Dengan kata lain, produk ART merupakan derivatif daripada industri asuransi. Oke. Selanjutnya materi kedua ada di produk KRT. Produk KRT itu terdiri dari kontrak, struktur, atau solusi. Salah satu solusinya untuk menjawab tantangan-tantangan yang ditunjukkan untuk menjawab tantangan terhadap tiga hal yang merupakan turunan dari tekanan yang berasal baik dari dalam maupun dari luar industri ini, yaitu meningkatkan efisiensi dari transfer risiko, memperluas spektrum dari risiko-risiko yang dapat diasuransikan dan mendapatkan sumber-sumber baru bagi pembiayaan kapasitas asuransi melalui pasar modal. Jenis ketiga dari bentuk ART harus dipandang sebagai solusi. Secara spesifik, beberapa fasilitas yang inovatif dan fasilitas kontingen kapital yang sintetis merupakan kumpulan kontrak bersama dengan servis nasihat yang diberikan kepada pelanggan. Semuanya dalam solusi enterprise risk management. Bentuk-bentuk ART boleh jadi mirip dalam struktur dan fungsinya dengan kebanyakan jenis derivatif atau produk perbankan investasi, tetapi bentuk ART tersebut merupakan struktur asuransi. Selanjutnya ada di materi manfaat IRM untuk ART. Enterprise Risk Management atau IRM mengelola risiko sebagai kesatuan yang holistik, tidak bisa berdiri sendiri, dan sebisa mungkin dilakukan dalam setiap unsur di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sebagai suatu proses enterprise risk management adalah sarana untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. IRM bukan sekedar kebijakan, isian survei dan formulir, tetapi melibatkan orang di berbagai aras organisasi. Apply in strategi diterapkan dalam penyusunan strategi across the enterprise, bersifat menyeluruh di setiap tingkat dan unit organisasi, termasuk keharusan untuk memandang risiko tingkat entitas secara portofolio. Materi selanjutnya saya persilakan untuk Mas Rahmat. Oke, selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tentang enterprise risk management dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa potensial yang mempengaruhi entitas dan mengelola risiko agar senantiasa berada dalam risk appetite organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan reasonable assurance atau kepastian secara wajar bagi manajemen dan pengurus perusahaan terkait dengan achievement of objectives, pencapaian tujuan dalam satu atau beberapa kategori terpisah yang juga bisa bersifat tumpang tindih. Enterprise Risk Management meningkatkan kemampuan organisasi untuk yang pertama yaitu menyelaraskan risk appetite dan strategi, mengaitkan antara pertumbuhan, resiko, dan return, meningkatkan kualitas keputusan dalam merespon resiko, meminimalisir
meminimalisasi kejutan dan kerugian operasional, mengidentifikasi dan mengelola risiko secara menyeluruh atau cross enterprise risk, memberikan respon terpadu terhadap risiko berganda, menangkap peluang, dan merasionalisasi kapital. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Eli Nababan. Dipersilakan. Selanjutnya, manfaat menerapkan RRM pada perusahaan. Yang pertama, memperkuat pengawasan. Yang kedua, mengaplikasikan RRM berarti melihat secara detail setiap hal yang sudah berlangsung dalam organisasi dan memberikan evaluasi. Dengan pengecekan yang detail, secara tidak langsung juga mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kemajuan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan akurasi analisis manajemen risiko. Yang keempat, lewat hasil audit yang mendalam, maka penyusunan strategi perusahaan juga semakin akurat. Dengan begitu, prediksi dan persiapan terhadap berbagai risiko juga bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Baik, cukup sekian bisa kami sampaikan. Semoga informasi bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.